Sobat Olenka, hari ini kita berkesempatan besar dan istimewa mewawancarai seorang pengusaha sukses, seorang filantrop, tokoh nasional yang memiliki tujuan hidup jelas, yaitu memberi manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, dan kepada kemanusiaan secara global. Sobat Olenka, kita sambut Bapak Tahir. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan berbincang tentang topik kebermanfaatan dan ide positif, Pak. Oke. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang menurut saya sangat mendasar, tapi juga sangat fundamental dan perlu diketahui oleh banyak orang, yaitu terkait dari pernyataan Bapak bahwa hidup itu harus dibedakan antara proses hidup dengan tujuan hidup. Sayangnya, Pak, banyak orang di luar sana yang terjebak dalam pencapai tujuan hanya di sebatas proses hidup. Mungkin termasuk saya, Pak, yang belum memahami secara utuh apa sih proses hidup itu, apa sih tujuan hidup itu. Bisa tolong jelaskan, Pak, apa sih makna dari keduanya? Silakan, Pak. Saya meralat sedikit ya. Anda mengatakan berhenti di proses hidup ya. Saya kira masalahnya bukan di sana. Masalahnya adalah tujuan hidup ditukar menjadi proses hidup, dan proses hidup ditukar menjadi tujuan hidup. Artinya begini, kalau kita dari kecil kan kita ada harapan, lalu besar ada harapan, sesuai kita punya tingkatan. Semua harapan itu hanya satu proses, bukan tujuan. Ya, jadi artinya kalau saya ingin jadi pengusaha sukses, saya ingin jadi cendekiawan sukses, saya akan jadi guru, saya mau jadi pejabat, itu semua hanya proses hidup Anda. Kenapa manusia hidupnya banyak kacau balau? Ya inilah, dia terbalik. Dia merasa saya menjadi orang kaya itu adalah tujuan hidup saya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau sudah jadi kaya, tujuan hidup sudah tercapai, apalagi? Nah, pikiran dia mulai aneh-aneh. Mulai pikir, saya banyak uang, saya harus mulai bagaimana saya bisa menghamburkan, bagaimana saya menamakan diri sebagai crazy rich. Ini, saya kira ini adalah kalimat ya, terminologi yang sangat jelek sekali. Kok ada orang ngaku dirinya crazy rich itu, menurut saya itu sudah tidak patut lah. Ya. Jadi inilah hanya proses hidup. Lalu orang tanya, kalau ini semua proses hidup, apa tujuan hidup? Menurut saya cuma satu, tidak banyak, cuma satu. Menciptakan nilai tambah untuk banyak orang. Jadi mulai kehadiran kita, misal di rumah, anak saya bangga, saya membutuhkan ayah seperti Pak Tahir. Istri saya membutuhkan suami seperti Pak Tahir. Orang tua saya membutuhkan anak seperti Pak Tahir. Jadi saya punya tujuan hidup menciptakan nilai tambah untuk keluarga saya. Kalau kapasitas kita lebih, nah kita mulai melebar nih. Kepada perusahaan, kepada masyarakat, bila perlu kepada negara, bila perlu kepada dunia. Inilah poin saya. Oke. Nah, Bapak kan pernah menyatakan bahwa Bapak sudah memilih tujuan hidup Bapak ya? Ya. Bahwa Bapak ingin bermanfaat bagi orang lain. Betul. Yang saya tanyakan adalah, apa kisah yang membentuk Bapak, yang melatar belakangi Bapak, dan mendasari Bapak bahwa Bapak memilih tujuan hidup tersebut, Pak? Ya, itu konstitusi ya, kita bicara pembentukan manusia ya. Ini sangat berpengaruh dari background saya, kan saya adalah keluarga yang kurang mampu lah, kita sebut orang tua cuma nyewain becak. Secara tidak langsung sebetulnya, tukang becak itu dengan setoran hariannya yang menghidupkan saya. Nah, kemudian orang Surabaya itu yang ngengkol becak itu kebanyakan orang Madura. Jadi saya sama orang Madura punya satu passion tertentu ya, punya satu perasaan tertentu. Jadi kalau kita lihat dari sana kita mulainya, dan kita mau mengikuti, menjajaki, mengamati dengan baik, maka dia menghasilkan hari ini. Artinya kalau hari ini kita ada lebih, itu sudah terima kasih banget. Saya tidak ngambil take for granted bahwa itu memang sepatutnya karena saya usaha keras. Tidak jauh dari rumah saya, sekitar saya masih banyak orang seperti saya. Jadi saya tidak bisa menempatkan diri sebagai seorang eksklusif, itu saya kira tidak pantas. Jadi saya harus mikirkan bahwa masih banyak loh sekitar kita ini orang yang susah. Maka kalau saya datang ke tempat bencana, saya kasih tahu, mereka anggap, wah ini Pak Tahir malaikat datang menolong. Saya mempunyai terbalik nih. Saya bilang, kalian dengan saya hadir sini, kalian yang menyelamatkan saya. Kenapa? Saya menjadi orang yang tahu diri.
Gitu. Saya kalau tidak, saya bisa hilang nih. Pagi keluar dari rumah baik, naik mobil baik, masuk kantor baik, pulang lagi rumah baik, mobil baik. Kalau terus begini, saya udah hilang. Nanti menjadi orang tidak tahu diri. Tapi saya bilang, saudara-saudara ini yang mengingatkan saya bahwa masih tidak terlalu jauh ya. Ada saudara-saudara kita yang masih kurang. Iya. Oke. Pak, tadi Bapak sempat bilang bahwa mengkritisi ya istilah crazy rich, dan sekarang juga di era sosial media banyak orang itu yang suka flexing, Pak. Menurut Bapak kenapa sih itu perlu dikurangi ya, sikap-sikap seperti itu? Ya, jadi yang you tonjolkan itu adalah kekayaan ya. Lah, pertanyaan saya ini menjadi komprehensif. Anda pertama orang yang memiliki iman nggak, memiliki agama yang Anda semua. Nah, kalau memiliki, saya mau tanya, agamamu ngajarin kamu gitu nggak? Kamu punya masuk sekolah nggak? Sekolah baik nggak? Sekolah udah ngajarin kamu begitu nggak? Nah, saya tanya dua. Lalu orang tuamu ngajarin kamu yang baik nggak? Orang tuamu ngajarin begitu nggak? Kalau tidak, lalu harta itu, semua kitab suci di semua agama tidak pernah mengatakan kita punya hak milik atas harta. Kita hanya hak mengelola. Ya, saya yakin di Muslim, di Kristen sama. Kita tidak memiliki loh. Saya tidak pernah dikasih kepada Tuhan mengasih hak milik nih Pak Tahir. Saya kasih tidak. Saya dikasih hak mengelola. Kalau memang itu adalah keyakinan kita, maka kita mohon Gusti Allah kasih kita hikmat supaya kita mengelola dengan baik. Jadi saya pikir istilah Kristen itu harus dihilangkan. Harus tahu malu lah. Ya. Oke, tahu malu ya Pak kata Ya, tahu malu. Itu yang tepat, yang paling tepat. Oke. Bapak kan juga pernah bilang bahwa semua manusia ini memiliki tingkatan, Pak. Ada 4 tingkatan menurut Bapak. Ada yang level terendah itu yang dia hidupnya hanya memenuhi kebutuhannya sendiri atau suka-sukanya sendiri, sampai level tertinggi memiliki visi. Nah, visi ini bisa dijabarkan nggak, Pak? Apakah visi ini, ya maksudnya seperti apa, atau apakah visi ini seperti yang Bapak tadi sebut bahwa ini adalah tujuan hidup, kita harus bermanfaat bagi seluas-luasnya orang? Oke, visi itu bukan suatu yang ketahuan. Nah, banyak orang bilang semalam malaikat bicara sama dia, itu visi. Tidak. Visi itu adalah satu penglihatan yang jauh, yang mana orang lain hanya melihat 50 langkah, Anda bisa lihat 100 langkah. Dan 100 langkah itu visionary. Saya menggunakan bahasa Inggris, visionary change the world. Hanya orang yang punya visi yang bisa merubah dunia ini. Dan visionary itu karena Anda kerja keras, Anda mengamati, Anda menggunakan hati, tidak hanya otak, tidak hanya kepandaian, tidak hanya mikiran diri sendiri. Anda terus melihat, lalu melihat sesuatu, ternyata ada sesuatu yang jauh dilihat depan. Anda kelihatan, orang lain tidak kelihatan. Dan itu menjadi visi. Siapa? Misalnya kita bicara Einstein, Edison, ini semua orang visionary. Dia merubah dunia ini. Kalau visi Bapak Tahir sendiri seperti apa, Pak? Kalau saya gini, Pak, saya itu tidak punya hak, tidak punya kemampuan untuk nutut yang terlalu tinggi. Saya hanya melakukan yang basic saja, sesuai agama saya, sesuai ajaran saya, sesuai didikan orang tua saya. Jadilah yang baik aja. Diperlukan banyak orang, keluarga memerlukan saya, pekerjaan memerlukan saya, karyawan memerlukan saya, sopir saya memerlukan saya, lalu mungkin sekelompok masyarakat oleh kehadiran saya, mereka diuntungkan. Saya sudah merasa sangat cukup. Oke. Banyak orang juga yang akhirnya menjadikan Bapak sebagai role model, Pak. Bapak jadi panutan buat penentuan visinya, tujuan hidupnya. Nah, tapi juga banyak orang, mungkin seperti saya juga, Pak, belum tahu nih kita ke depan mau bagaimana. Dan saran dari Bapak apa ya, ke orang-orang yang belum punya visi, belum punya tujuan hidup, dan masih di level terendah itu, Pak, yang tingkatan terendah? Saya tidak berani mendepan diri pada hal yang terlalu tinggi. Saya mengatakan gini, Mas. Tadi saya baru bicara Pak Dubes ya, Pak Dubes dari Abu Dhabi. Saya ngobrol soal Muslim di sekitar Timur Tengah, Gaza, dan kejadian-kejadian ini. Saya bilang sama Pak Dubes, Pak, saya ini orang Kristen. Dan Kristen devoted, saya bukan Kristen KTP. Saya devoted, saya yakin keyakinan saya. Tapi saya bilang Pak Dubes, Pak, ini aneh nih Pak. Saya kok dekat sama teman-teman Muslim. Saya dekat bukan cuma ngomongan, saya bilang, Pak, coba Bapak pikir, saya 5 kali di Timur Tengah. Ya. Saya mungkin kalau saya mau maaf kalau saya salah, saya pengusaha pertama yang di Lebanon, di Beirut. Ya, saya dukung
pemerintahnya Palestina dan pengungsinya UNRWA. Ya. Terakhir Afghanistan. Ya, begitu Afghanistan saya lihat dari TV, waduh, ini Amerika ini kacau ini. Gitu. Jadi orang anak kecil di sana. Saya ikut bantu Afghanistan, ikut bantu terakhir gempa di Turki yang mati puluhan ribu orang antara Turki sama Syria. Ya. Sekarang saya terlibat di Gaza. Kalau Bapak tanya saya, sebenarnya kan agak aneh ini. Tapi saya bilang, Pak, jangan salah, Pak. Saya kalau ke Middle East, kan yang jemput saya 100% kan orang Muslim. Anak kecil, ibu. Saya bilang sama Pak Dubes, Pak, Bapak tahu nggak kalau saya doa apa, Pak? Banyak orang ya, orang agama saya ini, kalau doa kan rezeki apa ya. Saya bilang, kalau saya doa itu, Pak, saya merasa salah loh, Pak. Oh, saya ini sudah dikasih rezeki, Om. Gitu. Saya dulu anak tidak mampu, 20 tahun rumah kontrak, baru umur 20 ibu saya mampu beli rumah. 20 tahun loh tinggal di kontrakan. Saya bilang, kok saya masih minta itu, Pak? Saya itu orang yang paling dosa, Pak. Jadi saya bilang sama ibu-ibu itu, sama anak-anak yang di camp itu apa itu refugee. Saya bilang, saya boleh doa Kristen nggak? Oh boleh, monggo. Jadi saya pakai bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Arab. Selesai saya doa, Pak. Ibu-ibu saya bilang sama Pak Dwi itu nangis, Pak. Bapak tahu saya doa apa, Pak? Saya doanya demikian, Pak. Saya bilang, Tuhan ya, Engkau telah memberkati saya seumur hidup. Hari ini, berkat saya tolong serahkan ke mereka. Berkatilah mereka. Saya simpel, Pak. Jadi setelah saya, ibu-ibu bilang sama saya, boleh nggak Pak Tahir, anak kecil ini gendong sebentar aja. Boleh nggak anak saya duduk sebelah kamu. Boleh nggak kamu nanti ke saya lihat camp ya, rangkul anak saya buta. Boleh nggak anak saya lumpuh, dipeluk aja, boleh. Boleh nggak anak-anak duduk sebelah ini, boleh. Saya bilang tidak ada perbedaan. Saya di welcome. Wong saya ulang tahun aja di sana. Ya dirayain dengan taekwondo, anak kecil anak Syria itu. Jadi saya bilang, Pak, aneh nih, Pak. Saya nggak ada sekatan nih, Pak. Oke. Itu juga Bapak pernah cerita di suatu kesempatan, Pak. Bapak bilang bahwa Bapak pernah ke Lebanon dan itu kamp pengungsian. Di sana Bapak bilang bahwa minggu lalu daerah ini itu pernah dibom. Di perbatasan Irak. Perbatasan Irak. Ini pernah dibom. Baru dibom. Seminggu yang lalu. Bapak bilang bahwa andai kan saya saat itu kurang beruntung, harus meninggalkan. Saya legowo. Bapak legowo. Nah, apa sih Pak yang Bapak saksikan dan apa Bapak lihat sampai akhirnya Bapak memiliki keikhlasan setulus itu, Pak? Ya, karena saya dalam ibadah. Alasannya mak singkat kok. Saya dalam ibadah itu yang terbaik. Ya. Manusia satu hari harus turun stasiun. Tinggal sekarang stasiun mana yang Anda turun. Saya bilang di dalam kuliah umum, coba bayangkan kalau saya misalnya satu hari mati di suatu hotel yang sangat mewah. Atau saya mati di satu restoran yang super mewah. Atau malah saya mati di hotel bersama dengan perempuan lain. Bayangkan apa yang terjadi. Tapi kalau saya harus Tuhan meminta atau menghentikan hidup saya pasti legowo dong. Ibadah. Saya bawa rapor. Saya sekolah S3, Mas. Ya. S2 saya GPA ya? Apa IPK ya? Nama IPK ya? 4 saya. Iya. S2 saya 4. S3 saya 3,9294 di Kumlot juga, Pak. Kumlot juga. Lalu sekarang pertanyaan saya ke diri saya ini, lain hari saya bawa rapor apa ke Gusti Allah? Iya. Saya mau bawa rapor ya, yang Gusti Allah bilang ini pas lah, nggak usah kumlot. Iya. Pas, saya udah puji Tuhan. Ya. Oke. Pak, saya lompat ke pendidikan, Pak. Bapak kan ya memiliki tadi ya kepedulian sosial sangat tinggi, itu juga Bapak juga bisnisnya juga ya skalanya besar, tapi juga Bapak tetap fokus ke pendidikan, Pak, bahkan sampai S3 dan gelarnya nggak main-main, maksudnya kumlot, Pak, dapat, maksudnya bukan hanya S3 tapi sampai prestasinya kumlot. Saya takut kalau satu nggak ada kerjaan saya bisa ngelamar jadi guru, Pak. Gitu. Jadi gini, Pak, dua hal. Pendidikan merubah nasib Indonesia. Kesehatan adalah menunjukkan kualitas daripada bangsa Indonesia. Dua hal ini. Itulah membuat saya terjun ke dua hal ini. Iya. Ya. Oke.
Baik, mungkin itu percakapan awal kita dengan Pak Tahir. Nanti kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Buat teman-teman Olenka, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Tahir menginspirasi, terutama juga bagi saya. Terima kasih Pak Tahir. Dan terus tonton konten-konten Olenka selanjutnya, semoga dapat mendapatkan berita-berita yang positif dan bermanfaat. Selamat pagi, sampai jumpa. Kita lanjut ke sesi kedua. Terima kasih. Terima kasih. Ya.